Arif kemana nih, Mas? Kamu ini kok bisa sih ngelepasin pengawasan dari si Arif? Mas, tadi itu Arif ada pelajaran di dalam kelas dan aku tinggal sebentar. Tapi sekarang itu dia lagi ada pelajaran di luar kelas dan dia udah nggak ada, Mas. Aku nggak tahu Arif kemana, Mas. Arif nggak ada. Ngapain sih kamu tinggal dia sebentar itu ngapain? Mau ngapain sih? Udah tahu si Arif nggak bisa ditinggal. Terus sekarang kita harus kemana, Mas? Harus nyari dia kemana? Arif hilang, Mas. Aku nggak tahu harus nyari Arif kemana. Gimana dong, Mas? Mas. Insya Allah dia belum jauh. Adek, sayangnya omnya mau pulang. Ya, nanti gantian. Bapaknya mana lagi? Hei, anak siapa ini? Hei, anak siapa ini? Sasar, Pak. Wah, siapa namanya? Kok diam saja? Kalau diajak orang bagaimana ini? Turun, Cak. Ya udah Mbak, saya antar ke rumah sekalian. Ikut Bapak aja ya. Ayo. Sejuta. Banyak banget, Non. Itu mah belum seberapa lagi, Pak. Nanti kalau udah jelas si Handi udah nggak kerja di sini lagi, uangnya akan saya tambah. Gimana? Itu sih gampang. Mecat orang, malah dapat duit banyak. Emang Non salah apa sih Handi? Kok Non nggak suka dia kerja di sini? Itu mah urusan pribadi saya, Pak. Yang penting sekarang Bapak lakukan aja apa yang saya minta. Pecat si Handi jadi sopir bajai. Beres, beres Non. Mas, lihat anak kecil nggak? Dia masih pakai baju seragam putih. Ini rambutnya pendek, makanya agak blond. Anak kecilnya kira-kira umur 6 tahun. 6 tahunan. Dia agak kekurangan. Anaknya gemuk, Pak? Nggak tahu, Pak, saya. Nggak tahu, Pak. Masih apa sih, Mas? Udah lihat tuh, Mas. Lihat anak kecil nggak, Mas? Dia pakai baju seragam. Rambut pendek. Kita nyari kemana lagi, Mas? Maaf, Pak. Ada yang mau bertemu dengan Bapak, penting sekali. Saya kan sudah bilang kalau saya sibuk. Pak Fatwa, dia memohon-mohon untuk bertemu dengan Bapak. Siapa kamu bilang? Pak Fatwa, Pak. Fatwa. Ah, suruh dia masuk. Baik, Pak. Fatwa? Iya, Pak. Saya bapaknya Marni. Bapak masih ingat dengan saya? Saya kan sudah bilang sama kamu bertahun-tahun yang lalu. Jangan temui saya lagi. Maaf, Pak. Saya terpaksa, Pak. Saya bingung mau kemana lagi. Marni sakit keras, Pak. Dia terserang kanker. Dan saya tidak punya biaya lagi, Pak. Ia semakin parah, Pak. Dan sedang menunggu ajal. Ia sangat ingin ketemu dengan Bapak. Tapi saya kan sudah mengganti semua kerugian. Dan saya tidak akan ketemu dengan Marni. Tidak. Pak Junet, apa hati Bapak terbuat dari batu? Bagaimanapun juga, dia wanita yang pernah Bapak zolimi, Bapak hamili. Sekarang dia sakit parah dan sedang menunggu ajalnya. Apa Bapak tega tidak mau menemuinya? Astagfirullahaladzim. Malam bukannya pada tidur.
Siapa nih? Namanya Arif, Bang. Dia mau ke rumah neneknya, tapi kesasar. Rumah lu di mana? Ini anak kayaknya sakit nih. Linglung nih. Lumayan. Heh. Buat nambahin isi kantong gua. Iya bang, tadi siang saya nemuin anak ini kesasar bang. Makanya saya bawa ke sini bang. Ya. Mulai besok, lu ajarin anak nih ngemis yang bagus. Iya bang. Gua nggak mau tahu. Mulai besok, udah ada setoran dari dia nih. Iya bang. Ya, buat makan dia. Iya bang. Ya. Nah, nih lu denger semua nih ya. Ini rumah kami, Pak. Rumah Marni. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Untung kamu datang ke kantor, tidak ke rumah. Jangan sampai istri saya tahu semuanya. Saya berusaha memegang janji, Pak. Istri Bapak tidak akan tahu. Maafkan saya ya, Pak ya. Saya terpaksa datang ke kantor Pak karena saya dipaksa oleh Marni, Pak. Marni ingin sekali ketemu dengan Bapak. Ayo, Pak, silakan masuk. Marni, Bapak lihat siapa yang datang, Marni. Bapak Junet, Marni. Marni. Tuan Junet. Marni minta maaf, Tuan. Marni ingin ketemu Tuan. Marni, pindahkan Handi ke kamar kamu. Tapi Tuan, Pindahkan saja biar dia bisa istirahat dengan enak. Ya. Nanti kalau sudah kamu kembali ke sini, ada yang mau saya bicarakan. ya Tuan. Iya Tuan. Marni, tolong pijitin saya. Jangan Tuan, lagi pula Nyonya kan sedang keluar kota Tuan. Justru istri saya sedang keluar kota, jadi di sini tidak ada orang lain. Jangan Tuan, ini perbuatan dosa. Tidak ada yang tahu, Marni. Tidak ada yang tahu. Jangan Tuan. Jangan. Ini yang membuat saya tidak ingin bertemu dengan kamu, Marni. Bayangkan dosa-dosa masa lalu yang membuat hatiku luka dan tidak akan pernah bisa sembuh, Marni. Semuanya sudah takdir, Pak. Kami ikhlas menerimanya, Pak. Dan selama ini, Bapak sudah membiayai hidup kami, serta sudah membayar ganti rugi. Tapi bagaimanapun juga, Marni adalah ibu dari anak Bapak yang Bapak titipkan di dalam rahimnya, Pak. Tapi ada juga sudah dititipkan di yatim piatu.
Saya tidak mau. Saya tidak mau anak itu tahu sejarah kita, Marni. Saya tidak mau. Barangkali juga ada orang yang bisa memelihara dia lebih baik daripada kita. Astagfirullahaladzim. Bagaimanapun, anak itu anak Tuhan. Pasti sekarang anak itu sudah dewasa, Tuhan. Marni masih menyimpan alamat panti asuhan di mana anak itu titipkan dulu, Pak. Mungkin Bapak mau... Aku tidak mau ketemu dengan anak itu. Tidak. Itu bukan anak. Itu anak di luar kemauanku. Saya ingin bertobat pada Allah atas segala dosa-dosa saya selama ini, Tuhan. Saya harap Tuhan juga mau bertobat pada Allah. Tolong cari anak saya, Tuhan. Namanya Mais Saro. Marni! 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 Ayolah, Allah. Marni! 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Junet. Marni. Wan, selamat Wan. Dek, ente jam segini baru pulang. Memangnya Bajai ini punya nenek moyang ente? Tadi saya nyari anak saya yang hilang, Wan. Anak saya hilang, Wan. Ah, itu alasan. Ente pinter nyari alasan ya. Ane nggak mau tahu. Pokoknya mulai sekarang, ente Ane pecat. Balik ke Bajai. Wan, demi Allah, Wan. Anak saya benar-benar hilang, Wan. Wan juga janji sama saya kalau bajai ini bakal jadi milik saya ntarnya, Wan. Udah, itu lupain aja. Lagian ente yang salah, ya kan? Ah, ente nggak disiplin. Nih pesangon. Ayo ambil. Ambil. Ente jangan balik lagi sini. Jangan kerja ikut Ane lagi. Udah pergi sana. Nunggu apa lagi? Loh, malah bengong.